Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, mahasiswa-mahasiswi KPI semester 5. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gegar budaya dan masalah penyesuaian diri perspektif Calvero Obek. Karena Calvero Obek ini adalah orang yang punya gagasan awal tentang gegar budaya dan bagaimana penyesuaian diri itu. Sekarang, pernahkah kira-kira saudara merasa risih ketika berada pada lingkungan baru dan berbeda? Anda bisa ceritakan dengan keluarga, dengan teman sejawat, dengan siapa pun yang Anda jumpai ketika memang perlu untuk diceritakan pengalaman yang risih itu. Karena setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Apalagi ketika kita adalah calon dai, apalagi kita sebagai calon penyuluh masyarakat, penyuluh agama dan sebagainya. Nah, di situ kita akan bersinggungan dengan orang-orang masyarakat yang berlainan budaya. Jika kita tidak bisa menyelesaikan diri dan kita berlarut-larut dalam proses gegar budaya, maka kita akan menuai banyak problem di masyarakat. Alih-alih kita ingin mengakrabkan diri dengan masyarakat, justru kita akan menjadi salah satu bahan omongan di masyarakat ketika kita tidak mampu menampilkan diri sebagai manusia antar budaya. Beberapa cerita, misalkan ada khotib diminta untuk menjadi khotib di sebuah tempat yang asing baginya, lantas ada banyak kesalahan ternyata yang menurut perspektif masyarakat sana adalah tidak etis. Ya, harus naik mimbar harus dengan kaki kiri misalkan, kemudian harus pakai sarung. Kemudian ketika menjadi imam harus mendahulukan surat-surat yang pertama kali ada lebih dahulu, baru surat-surat berikutnya sampai akhir. Sehingga banyak sekali tradisi-tradisi demikian itu menjadi catatan tersendiri bagi para pemuka agama di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik baru. Belum lagi masalah bahasa, belum masalah adat istiadat dan sebagainya. Tentu menarik karena memang kita tidak pernah bisa meninggalkan budaya-budaya yang berlainan antara kita sendiri. Nah, ada menariknya, ada penelitian tentang gegar budaya. Ada dua paling tidak yang bisa menjadi salah satu modal memahami gegar budaya dalam komunikasi antar budaya itu. Nah, yang pertama adalah penelitian tentang proses adaptasi mahasiswa perantauan dalam menghadapi gegar budaya. Ini kasus adaptasi mahasiswa perantauan di Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan ya. Jadi memang dari proses adaptasi mahasiswa perantauan dalam menghadapi gegar budaya di Universitas Mula Warman Samarinda ini, dia menggunakan konsep turunan dari gagasan gegar budaya oleh Calvero Obek tadi, menggunakan miliknya Edward T. Hall ya. Jadi Edward T. Hall ya. Sedangkan penelitian yang lain ada fenomena culture shock atau gegar budaya pada mahasiswa perantauan di Yogyakarta, artinya mahasiswa dari luar Yogyakarta menuntut pendidikan di Yogyakarta. Nah, di sana mengalami gegar budaya. Tetapi berbeda antara penelitian satu dengan penelitian yang kedua ini. Yang tadinya menggunakan konsep gegar budaya dan fase-fase adaptasi Edward T. Hall
Kemudian yang di Yogyakarta itu menggunakan pendekatan samovar, ya. Memang ada perbedaan sedikit di fase-fasenya. Semuanya 4 fase, ya. Nah, gegar budaya atau culture shock itu, ya, yang tadinya diperintis oleh Oberg kemudian disempurnakan, ya, oleh Firmham dan Bocher, yang menurut dua orang ini, Firmham dan Bocher, disebabkan oleh satu, kehilangan kes atau tanda-tanda yang dikenalnya. Padahal kes adalah bagian dari kehidupan sehari-hari seperti tanda-tanda, gerakan bagian-bagian tubuh, gestures, ya, ekspresi wajah, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dapat menceritakan kepada seseorang bagaimana sebaiknya bertindak dalam situasi tertentu. Yang kedua, putusnya komunikasi antar pribadi baik pada tingkat yang disadari yang mengarahkan pada frustasi dan kecemasan. Halangan bahasa adalah penyebab jelas dari gangguan ini. Dan yang ketiga, krisis identitas. Dengan pergi keluar daerahnya, seseorang akan kembali mengevaluasi gambaran tentang dirinya. Nah, culture shock menurut perspektif samovar, ya, yang ini diterapkan di di Samarinda, ya, penelitian di Samarinda tadi. Yang pertama ada fase optimistik, ya, fase optimistik, ya, dia datang dari luar daerah ke Samarinda, misalkan dia dengan perasaan yang, wah, saya bisa menguasai daerah itu, ya, seakan-akan bisa, dan dia merasa bisa beradaptasi, tapi ternyata tidak, ya. Nah, ternyata dia di fase ini mengalami masa perasaan terisolasi dari budayanya yang lama dalam kurun waktu tertentu. Minimal menurut Kavler Oberg itu minimal 6 bulan, tapi tergantung orangnya. Ada yang 1 bulan dia mengalami gegar budaya, ya. Gegar budaya ditandai dengan rasa pusing, ya kan, sampai diare, ya, sampai tidak bisa tidur, sampai dia gelisah, sampai dia harus pulang kembali ke daerahnya, gitu. Nah, yang tadinya optimistik tapi tiba-tiba setelah itu dia mengalami semacam keterasingan diri. Yang kedua adalah masalah kultural. Mereka rentan akan dampak negatif dari culture shock seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Adanya timbul stereotip terhadap kebudayaan baru hingga timbulnya paham etnosentrisme pada diri individu mahasiswa perantau dengan memandang rendah budaya tuan rumah di rantauan. Wah, ini kok kayak gini, beda sekali dengan budaya saya. Wah, ini nggak bagus ini. Jadi sudah ada etnosentrisme dan stereotip yang terbentuk. Kemudian lama-kelamaan, butuh waktu yang cukup lama tergantung individunya. Kemudian recovery itu dimana dia bisa mulai memahami perbedaan itu. Dalam perjalanan waktu dan tingkat kebutuhan serta kodrat alami manusia sebagai makhluk sosial, secara alami ada proses integrasi dari budaya baru ditoleransikan dengan timbulnya perasaan tertarik untuk paham pada bahasa setempat. Ia menjadi mandiri dan dapat bernegosiasi, di mana dalam waktu kurun sampai dengan 6 bulan dia berupaya untuk melakukan negosiasi budaya yang baru. Artinya dia perlu mempelajari bahasa, perlu mempelajari adat istiadat, pakaian, gaya hidup dan sebagainya sesuai dengan di mana dia berada. Ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dibejak, disitulah langit dijunjung, ya. Nah, kemudian fase yang terakhir ketika dia sudah bisa recovery, mencoba untuk beradaptasi, maka budaya baru harus disikapi dengan tepat sebagai bagian dari pengalaman hidupnya. Dia sudah bisa menyesuaikan. Fase yang keempat, ya. Dia sudah bisa menyesuaikan. Nah, adapun gegar budaya dan bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan menurut Edward T. Hall, ya. Yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa ada gejala yang tadinya frustasi, marah, penasaran, merasa tidak percaya, kesepian yang berlebihan, ketukan yang berlebihan akan dirampok, dicurangi atau makan makanan yang berbahaya, dia takut, ya. Takut nih, nanti kalau saya pergi ke daerah itu wah kena racun nih gitu. Kalau saya pergi ke daerah itu kena santet tuh, ya kan. Dia semakin takut, merasa terisolasi. Nah, itu gegar budaya yang sudah sangat berlebihan. Nah, menurut Edward T. Hall, ya,
Itu yang pertama ada the honeymoon phase, ya. Suatu tahapan di mana kamu akan merasa bahagia setibanya di tempat yang baru. Ya. Ya. Apalagi yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Jadi yang tadi itu merasa sebelumnya tadi yang samovar itu dia cukup optimis, tetapi ketika sudah sampai di tempat yang baru dia merasa terisolasi. Nah, kalau yang ini itu dia over, ya. Dia terlalu percaya diri bahwa di tempat itu dia akan merasa bahagia. Misalkan saya dari Jambi tiba ke kota Bengkulu, saya merasa sangat bahagia. Saya bisa bahasa Jambi. Saya pikir orang-orang Bengkulu akan paham dengan bahasa saya karena sama-sama rumpun Melayu. Tapi tiba-tiba berbeda antara Bengkulu Selatan dengan Bengkulu Utara, antara suku mayoritas Serawai Bengkulu Selatan dengan suku Rejang misalkan yang ada di utara. Jelas kontras sekali, apalagi suku Ipuh yang di Muko-Muko. Jelas bahasanya susah untuk dimengerti dalam waktu yang singkat. Nah, ini merasa seperti itu, tapi ternyata ya keadaannya kita masuk kepada the crisis phase. Jadi kita udah percaya diri banget, kita masuk ke the crisis phase. Perbedaan tempat baru tidak pas, baik itu makanannya. Makanannya ternyata kalau di Jambi masih ada manis-manisnya ya. Kalau di Bengkulu nggak ada namanya gulai manis, semuanya asin, pedes, ya kan. Logat yang susah dimengerti, bahasanya logatnya ya itu berbeda. Kemudian kebiasaan jual beli dan merasa kesepian, ya. Mengatakan kalau di Jambi kita kalau belanja cabai 1 mato, 2 mato, 3 mato, 4 mato. Ternyata orang di Siko tidak paham apa itu mato. Ternyata di Siko pahamnya ons, misalkan 1 on, 2 ons. Kalau di Jambi mato itu ya ons, gitu ya. Hal tersebut hanya membuat kamu merasa terasing dari lingkungan. Namun kamu akan segera melaluinya jika mampu menyelesaikan diri dengan baik. Tadi ya, standarnya orang itu 6 bulan. Ya, 6 bulan itu kalau dia bisa ya cukup. Tapi ada yang lebih cepat, cuma 1 bulan aja dia, atau 1 minggu. Ini kenyataan. Ketika saya di Kediri, ada mahasiswa dari Semarang pergi ke Kediri, baru 3 hari pulang ke Semarang. Karena dia merasa terasing. Dia tidak bisa melalui fase yang kedua menurut Edward T. Hall, the crisis phase tadi. Yang ketiga, dia kalau bisa menyelesaikan diri, dia masuk ke tahap yang ketiga, namanya the adjustment phase, ya. Dalam fase ini kamu sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan di tempat yang baru, ya. Dia bisa berinteraksi dengan tempat yang baru, pakai belajar coa-coa, ya, udem, terus bahasa-bahasa daerah mulai dipelajari, oku, ya kan. Kaba kalau di Bengkulu Selatan, Andoa Kaba. Nah, mulai belajar itu. Pai, ya, dan sebagainya. Nah, dia udah mulai paham dengan sedikit bahasa atau sedikit adat istiadat di tempat yang baru. Yang terakhir, fase yang terakhir menurut Edward T. Hall namanya bicultural phase. Kamu merasa nyaman hidup dengan 2 kebudayaanmu, telah berhasil melalui suatu seleksi alam kecil. Namun ada pula mahasiswa yang terlalu memuja kebudayaan asing sehingga ketika pulang ke tempat asalnya ia malah merasa asing kembali. Perlu ada keseimbangan. Jadi ingat, ketika kita merasa sangat nyaman di tempat yang baru, kemudian penyakitnya adalah ketika kita kembali ke tempat asal, kita merasa orang yang asing. Kita susah untuk menyelesaikan diri. Banyak yang seperti sekolah lama-lama di Yogyakarta, sekolah lama-lama di Jakarta, pulang ke kampung halaman seperti orang yang asing. Orang yang baru, susah untuk beradaptasi dan sebagainya, beda. Karena dia tidak bisa menyeimbangkan budayanya yang asli dari tempat kelahirannya misalkan dengan tempat perantauan tadi. Nah, hal ini, gegar budaya itu dan penyelesaian diri itu sesuai dengan semangat Islam. Tidak ada yang bertentangan kok antara konsep gegar budaya dan penyelesaian diri dari Samovar dan Edward T. Hall. Ya, semua 4 fase milik mereka berdua itu tidak ada bertentangan dengan konsep Islam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Lita'arufu, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi kita menghindarkan diri sebagai orang yang suka mencap orang lain buruk, suku orang lain buruk, budaya orang lain buruk, itu stereotip. Timbul bahwa apa yang ada dalam budaya saya adalah hal yang baik, itu etnosentrisme. Nah itu karena apa? Di sisi Allah yang paling mulia itu adalah ketakwaan, ya, derajat ketakwaan, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah esensinya gegar budaya dan penyelesaian diri agar menjadi manusia antar budaya adalah sebuah keniscayaan. Saya pikir cukup penyampaian singkat dari saya di pertemuan yang ke-12 ini tentang gegar budaya dan penyelesaian diri. Jangan sampai kita di sebuah daerah yang baru atau negara yang baru dengan budaya yang baru kita tidak bisa melalui the crisis phase, tidak bisa melalui waktu yang kritis itu, ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia antar budaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita akhiri perkuliahan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.